Patua, energi dan darahmu menurun, tidak sebaik aku, kamu mati hari ini. Ucap Zhuge-Rulong meskipun terluka, dia masih memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya, karena pihak lain lebih dirugikan. Leluhur, teriak King Su Futian dan yang lainnya khawatir dan gugup. King Su Silan juga mengepalkan tinjunya. King Su Guhua meraung keras, di atas kehampaan yang tak ada habisnya, bintang-bintang bergetar, dan beberapa bahkan langsung jatuh dan meledak. Dia mengumpulkan Yang Qi, dan Yuan Suci di tinjunya mengembun menjadi palu godam. Dalam sekejap, itu terbanting ke depan. Ini merupakan metode segel tertinggi. Segel tinjunya bertabrakan dengan sungai takdir yang panjang, dan kekuatan takdir mengalir ke tubuhnya. Untuk menghapus vitalitasnya, dia tetap tidak mundur dan menyerang. Ketika cahaya takdir lainnya melintas, bahu King Su Guhua mengalir seperti darah, dan hampir mengenai lehernya. Zhuge-Rulong terus melakukan tembakan yang kuat, dan cahaya takdir membumbung tinggi ke langit. Adegan itu terlalu menakutkan, terus-menerus membombardir tubuh King Su Guhua. Tubuh King Su Guhua berlumuran darah dan terluka. Di kejauhan, penguasa dari banyak kekuatan di alam surga selatan terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Leluhur keluarga King Sui, tidak baik. Ini adalah pemikiran yang keluar dari hati orang-orang dari semua kekuatan di alam surga selatan. Begitu King Su Guhua jatuh, maka seluruh keluarga King Su pasti akan sial, dan seluruh keluarga King Su tidak akan mampu menahan invasi keluarga Zhuge, dan bahkan akan mati. Orang tua, jangan melawan, aku tahu waktumu hampir habis. Kamu hanya ingin bunuh diri. Jangan khawatir, ketika aku membunuhmu, aku akan memperlakukan orang-orang dari keluarga King Su-mu dengan baik, lalu King Su Silan itu cucumu. Saya mendengar bahwa kamu sangat mencintai kedua cucu perempuanmu, kita semua dari generasi yang sama. Jangan khawatir, cucu perempuanmu adalah milikku, dan aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Ucap Zhuge-Rulong dengan dingin, acuh tak acuh seperti dewa, dan berkata sambil tersenyum. Ini menyebabkan kegemparan di alam surga selatan. Zhuge-Rulong ini terlalu tak tahu malukan. Kata-katanya jelas merangsang King Su Guhua. Benar saja, King Su Guhua meraung dengan aura pembunuh, segel tinjunya benar-benar berubah, seperti dewa kuno, kekuatan zaman kuno muncul dari tubuhnya, dan dia tampak gila. Dia menggunakan teknik rahasia di tubuhnya untuk membunuhnya dengan paksa. Dengan keras, kedua belah pihak bertabrakan lagi, menyebabkan Zhuge-Rulong terbang, menyebabkan sudut mulutnya berdarah lagi. Aku tidak percaya, kamu, benda tua yang akan jatuh ke tanah, bisa menyakitiku. Kata Zhuge-Rulong meraung. Pada saat berikutnya, bayangan gunung suci kuno muncul kembali, dan terinspirasi oleh metode rahasia, King Su Guhua sangat berani dan tak terhentikan. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, satu sama lain memuntahkan darah, dan langit berlumuran darah. Keduanya terluka dan berantakan. Nafas tubuh Zhuge-Rulong melayang, dan sungai takdir yang mengalir di tangannya menjadi tidak stabil. Dia memuntahkan darah, matanya ganas, dan dia menstabilkan sungai takdir untuk pertama kalinya, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Namun, itu ditangkap oleh King Su Guhua. Ada cahaya yang kuat di matanya, menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berbicara untuk pertama kalinya, dan berkata dengan mencibir, Zhuge-Rulong, berhenti bicara omong kosong, tidak peduli berapa banyak omong kosong, itu tidak bisa menutupi rasa bersalahmu. Kamu seharusnya terluka belum lama ini. Apakah ini kebalikan dari perhitungan takdir? Tidak heran kamu menjadi agresif dan ingin menggunakan taktik psikologis. Patua, aku mengenalmu dengan sangat baik, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membodohiku. Mata King Su Guhua bersinar, dan dia mendesak metode rahasia untuk menampilkan kekuatan magisnya, dan dengan ledakan, Zhuge-Rulong terbang seperti naga, menyebabkan sudut mulutnya berdarah lagi. Wajah Zhuge-Rulong berubah, dan dia menggunakan sungai panjang takdir untuk menghentikannya. Namun, pemandangan yang menakutkan muncul, dan rune pada rantai ketertiban begitu menyilaukan sehingga kekuatan kelas yang terhormat terasa sangat menyakitkan, dan Yang Qi masuk, itu menakutkan. Dengan raungan, sungai panjang evolusi Zhuge-Rulong langsung diledakkan. Selain itu, energi yang sangat besar menghantam, terlalu kuat, membuat telapak tangan Zhuge-Rulong terasa sangat sakit, seolah hendak meleleh. King Su Guhua bergegas maju,
meraih lengan Zhuge Rulong, dan keduanya bertarung berdekatan. "Keluar dari sini," ucap Zhuge Rulong merasa tidak enak, dan dia berkata dengan dingin. Namun, bagaimana dia bisa menyingkirkannya saat ini? Dengan tiupan, King Suguhua membuat gerakan panik, dengan paksa merobek armor takdirnya, meninggalkan luka tulang yang dalam di tubuhnya. Zhuge Rulong berteriak dan melolong ke langit, melepaskan cahaya takdir yang tak ada habisnya untuk melawannya. King Suguhua terkejut dan terbang keluar, dan cahaya takdir yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya, memercikkan darah. Itu terlalu menyedihkan. Namun, Zhuge Rulong juga menghadapi berbagai pukulan dari King Suguhua, dan tinjunya menembus tubuhnya seperti matahari besar. "Apa?" ucap Zhuge Rulong meraung, pukulannya terlalu keras, dan keduanya terluka parah dan berlumuran darah. Kedua lelaki itu terengah-engah, berdiri di langit, membungkus satu sama lain, batuk darah, mereka sangat berantakan, dan terlalu sengsara. "Leluhur!" teriak Zhuge Yao dan yang lainnya terbang. King Su Futian dan yang lainnya juga mendekati King Suguhua. "Zhuge tua, teruslah bertarung," kata King Suguhua berdiri, dan tubuhnya yang kurus sepertinya mengandung kekuatan tertinggi. Meskipun dia terluka parah, dia masih tangguh. Zhuge Rulong menatap King Suguhua, mengetahui bahwa kali ini tidak ada harapan untuk membunuh lawan. Jika dia melanjutkan, meskipun dia bisa membunuh lawannya, dia akan jatuh dan kehilangan keduanya. "Sialan, ayo pergi." Dia mengertakkan gigi, mengambil Zhuge Yao dan yang lainnya, dengan cepat berbalik dan pergi. Dia tidak berani melawan lagi. King Suguhua meraung dengan kekuatan yang tak tertandingi, bergegas maju, mengejar Zhuge Rulong. Kehampaan di depannya berguncang, dunia meledak terbuka, dan semburan yang mengerikan terjun ke kehampaan yang tak berujung. Dalam kehampaan, terdengar raungan keras, dan pada saat yang sama cahaya takdir datang, meledak di kapal perang keluarga King Su, menghalangi pengejaran King Suguhua. King Suguhua harus berbalik untuk melawan cahaya takdir ini, dan perawakannya mundur dengan keras. Dia mendengus, tidak ada yang memperhatikan bahwa darah di tubuhnya melonjak, dan ada darah yang meluap dari mulut dan hidungnya, yang dengan cepat diuapkan olehnya. Dia seperti singa, agung dan agung di langit dan bumi, hanya berdiri di sini, dengan nafas yang mengerikan melonjak di tubuhnya, menekan langit abadi, dan menutupi langit. Di kejauhan, master dari banyak kekuatan di alam surga selatan menyebarkan gambar ini, yang menarik perhatian dan keterkejutan banyak orang. Keluarga King Su layak menjadi kekuatan teratas di alam surga selatan, terlalu kuat, di mana leluhur King Suguhua berdiri dengan bangga, membuat semua orang terkejut. "Leluhur," ucap King Su Futian dan yang lainnya terbang kegirangan dan memberi hormat. Zhuge Rulong, jika ada waktu lain, lelaki tua ini akan menginjakkan kaki di keluarga Zhuge Mu dan meledakkan kuil leluhur keluarga Zhuge Mu," ucap King Suguhua berkata dengan dingin, mendominasi langit, dan kemudian berkata rendah pada King Su Futian, "Ayo pergi." Setelah kata-kata itu jatuh, dia membawa banyak master dari keluarga King Su kembali ke kapal perang, dan pergi dengan cepat. Pertempuran ini telah mereda, tetapi semua yang terjadi di sini telah menyebar dengan formasi pemantauan dari banyak master yang kuat, menimbulkan sensasi. Pada saat yang sama, banyak kekuatan di alam surga selatan memiliki pemahaman tertentu tentang dua keluarga teratas keluarga King Su dan keluarga Zhuge. Di kapal perang keluarga King Su Futian dan yang lainnya sangat bersemangat. Dalam pertempuran ini, leluhur memukul mundur leluhur keluarga Zhuge, yang tentunya akan membuat keluarga King Su terkenal di langit selatan. Namun, begitu King Suguhua kembali ke kapal perang, wajahnya tiba-tiba pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah, hampir berdiri goyah, menyebabkan King Su Futian dan yang lainnya menjadi cemas. Dalam darah itu, ada hembusan hukum yang mengerikan, tetapi semuanya adalah potongan-potongan hukum, dan bahkan kekuatan hukum di dalam tubuh hancur dan tergores. "Leluhur," ucap King Su Futian dan yang lainnya tampak gugup, dengan cemas mendukung leluhur King Suguhua. Tidak ada yang menyangka bahwa leluhur itu begitu sangat terluka. "Cepat," desak kapal perang, "pergi dari sini, dan kembali ke keluarga," ucap King Suguhua berkata dengan suara rendah, hampir berdiri dengan goyah, wajahnya pucat seperti kertas. Anggota keluarga King Su sangat khawatir.
Mereka mendesak kapal perang untuk segera pergi ke keluarga King Su. Namun, leluhur di sini sedang bersila saat ini, dengan darah yang mengerikan mengalir di tubuhnya, dan hukum yang dilanggar mengalir di sekelilingnya, membuat mereka sangat kesal. Patriark, ada apa? Mereka sedang terburu-buru, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Tiba-tiba, King Su Guhua memuntahkan darah lagi, dan darahnya tidak stabil, dan jiwanya melonjak. Tubuhnya yang tertusuk memiliki kekuatan takdir yang mengalir, mengikis jiwanya. Keadaan ini terlalu tidak stabil, semua orang ketakutan dan khawatir. Pada saat ini, semua orang terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Leluhur mereka terluka sekarang, keadaan mereka sangat tidak stabil, dan semangat mereka terkorosi. Sayangnya, dengan basis kultivasi mereka tidak dapat membantu leluhur sama sekali. Apa solusinya? Pikir King Su Futian khawatir dan terlihat gugup. Jika leluhur memiliki masalah, itu akan menjadi petir bagi keluarga King Su mereka. Semua orang mengepalkan tangan, tetapi tidak dapat menemukan jalan, karena pada titik leluhur, cedera tidak dapat diperbaiki begitu saja, dan pil penyembuhan umum juga tidak efektif. Ngomong-ngomong, pil penyembuhan. Tiba-tiba, ekspresi King Su Silan terkejut, dan dia buru-buru berkata kepada King Su Futian, "Ayah, apakah kita tidak menggunakan pil penyembuh yang diberikan guru untuk saudara perempuan saya? Ayah dapat mengambilnya satu untuk leluhur." Ucap King Su Silan berkata dengan penuh semangat. Orang lain juga mengingat ini. King Su Futian terkejut. Apa obat penyembuhan untuk King Su Siun? Ini adalah cara. Siun hanya butuh satu. Bahkan jika dia tidak memiliki pil penyembuh yang diberikan oleh Master Silan, dia dapat pulih dari lukanya oleh Rong Sen Guo, tetapi apakah pil ini layak? Dia tahu bahwa keadaan leluhur tidak hanya terkait dengan tembakan leluhur Zuge, tetapi juga usia leluhur itu sendiri. Terlebih lagi, leluhur adalah orang yang kuat, dan luka di tubuhnya mungkin tidak terlalu tinggi meskipun itu adalah pil suci puncak yang normal, itu mungkin tidak banyak berpengaruh. Namun, saat ini, dia tidak bisa lagi terlalu peduli, dan hanya bisa merawat kuda yang mati itu sebagai dokter kuda yang masih hidup. Leluhur, kata King Su Futian berbisik pelan, membuka botol pil, mengeluarkan pil, dan mengirimkannya ke King Su Guhua. King Su Guhua mencium pil itu, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dia terkejut, apa ini? Leluhur tua, ini adalah obat penyembuh yang diberikan oleh guru Silan sebelumnya. Anda dapat mencoba apakah itu akan berhasil, ucap King Su Futian berkata dengan gugup. King Su Guhua terkejut, gurunya Silan. Kapan dia menemukan seorang guru? Namun, saat ini, King Su Guhua tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia merasa tubuhnya sangat buruk. Kekuatan takdir mengikis kekuatannya, meski tidak akan membuatnya jatuh. Tapi jika ini terus berlanjut, cederanya pasti akan bertambah dan bahkan mempengaruhi basis kultivasinya. Begitu jiwa hancur, bukan tidak mungkin jatuh ke alam. Dia mengambil pil itu, menelannya di mulutnya, dan menelannya di mulutnya. Apa yang membuatnya tidak bisa dipercaya adalah bahwa kekuatan obat yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan obat ini meresap, seperti kehancuran, menghilangkan kekuatan takdir, dan menyatu ke dalam jiwanya, dan dengan cepat memelihara kekuatan jiwa di tubuhnya. Obat macam apa ini? Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Di bawah kegembiraannya, dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki pil ini. Segera, kekuatan takdir ditolak olehnya, dan luka di tubuhnya perlahan pulih, meskipun kecepatannya tidak cepat, tetapi dia pulih dengan sangat jelas, dan kekuatan jiwanya juga pulih. Kekuatan obat dari pil penyembuhan ini sebenarnya memiliki efek nutrisi yang sangat besar pada jiwanya. King Su Guhua menghela nafas panjang dan membuka matanya lagi. Leluhur, bagaimana keadaanmu? Tanya King Su Futian dan yang lainnya bersandar dengan gugup. Saya baik-baik saja, kata King Su Guhua menghembuskan napas untuk waktu yang lama. Meski luka di tubuhnya tak kunjung sembuh, momen paling berbahaya telah berlalu. Tanpa diduga, pil itu memiliki khasiat obat yang luar biasa sebelumnya. Ketika King Su Futian dan yang lainnya melihat kulit kemerahan King Su Guhua, semua batu di hatinya jatuh. Kakek, kamu baik-baik saja, bagus sekali, ucap King Su Silan berkata dengan gembira.
Ini juga berkat pil yang kamu keluarkan sebelumnya. Kata King Suguhua masih memiliki rasa takut, jika tidak, dia benar-benar berbahaya sebelumnya. Dari mana pilmu berasal? Dan apa yang terjadi dengan Master Silan yang kamu katakan sebelumnya? Ucap King Suguhua bertanya dengan bingung. Kakek, ini seperti ini, kata King Sui Silan segera, dan King Suming dan yang lainnya juga menjelaskan ke samping. Semua orang mengobrol, King Suguhua akhirnya mengetahuinya, dan dia tidak bisa memikirkan Silan. Kali ini saya pergi ke alam surga barat dan menemukan banyak hal. Leluhur tua, karena pil penyembuh ini efektif untukmu, masternya Silan memberikan total 2 pil. Awalnya ada satu lagi yang disiapkan untuk Si Yun, tapi Si Yun memiliki buah fusion, jadi lebih baik leluhur meminumnya lagi. Ucap King Sufutian buru-buru mengeluarkan pil penyembuh lainnya. Tidak, saya akan minum 1 tablet saja. Berikan sisanya ke Si Yun. Pil semacam ini pasti akan memberikan efek yang belum pernah terjadi sebelumnya pada cedera Si Yun. Ucap King Suguhua berkata dengan kaget, dia tidak menyangka pil yang diberikan oleh Master King Su Silan akan begitu kuat. Silan, tuanmu sangat baik padamu, keluarga King Su kami telah mewarisi kebaikan besar dari pihak lain. Kata King Suguhua berseru, dan pada saat yang sama tatapannya menjadi serius, kamu mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang dari keluarga Suge pernah memburumu, tetapi tuanmu kemudian menyelesaikannya. Ya, kakek. Apakah ada masalah? Ucap King Susilan buru-buru menjawab. Mastermu itu tidak mudah. Dalam hal ini, Suge Tuyang dibunuh olehnya. Luar biasa. Ucap King Suguhua berkata dengan emosi. Suge Tuyang telah mendengar tentang dia, dan dia adalah sesepuh tertinggi dari keluarga Suge. Tetapi master tingkat Master Suci Puncak, yang dapat membunuhnya, sama sekali tidak sederhana. Apa? Ucap King Sui Futian dan yang lainnya tertegun. Masternya Silan benar-benar membunuh Suge Tuyang, tetua tertinggi dari keluarga Suge. Pantas saja Patriark Suge Yao bersikap agresif ketika dia muncul sebelumnya, dan dia menanyakan kejahatan itu. King Sui Silan juga bergumam, Sifu mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya menyelesaikan beberapa peran kecil, tetapi tidak mengatakan itu membunuh Suge Tuyang. King Suguhua mengambil pil penyembuh lainnya dan menghela nafas dan berkata, ini pasti seorang jenius dari beberapa kekuatan alkimia teratas di surga. Itu luar biasa. Apakah ini benar-benar dari Pavilion Zurong? Atau jenius dari Pil Mountain? Leluhur, maksudmu masternya Silan adalah seorang master alkimia? Kata King Sufutian dan yang lainnya menatap. King Suguhua berkata dengan tegas, ya, Master Silan seharusnya adalah seorang master pil puncak. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ucap sekelompok orang berkata serempak, dan mata King Su Silan membelalak. King Sui Guhua mengguncang pil di tangannya dan berkata, waktu pemurnian pil ini tidak akan pernah melebihi 100 tahun, atau bahkan kurang, karena api di atasnya belum sepenuhnya padam. Jelas, bukan Master Silan yang mendapatkannya dari peninggalan dan dao tertentu. Sangat mungkin dia membuatnya sendiri. Oleh karena itu, saya menduga bahwa dia adalah alkemis master suci tingkat atas. Setelah selesai berbicara, King Suguhua melirik semua orang dan berkata, seorang jenius top, seorang master yang dapat membunuh Suge Tuyang, dan seorang alkemis top pada saat yang sama, apakah menurut Anda dia dianggap jenius di antara para jenius? Setidaknya saya belum pernah melihatnya, dan belum pernah mendengarnya. Sifu, gumam King Susilan menundukkan kepalanya diam-diam, dan dia tidak berpikir bahwa masternya memiliki identitas seperti itu. Mendengar pujian dari leluhur, dia merasa bangga karena suatu alasan. Karena itu adalah masternya. Orang seperti ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Untungnya, dia telah menjadi masternya Silan, dan dia peduli dengan keluarga King Su kita. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan obat semacam ini. Sayang sekali dia tidak menyukaimu. Jika dia tidak menjadi mastermu, saya bahkan akan menjadikannya menantu keluarga King Su saya, dan membiarkan Silan menikah dengannya. Kakek, ucap King Su Silan wajahnya memerah, malu, dia memegang pakaiannya dengan kuat dengan tangannya, tidak tahu harus berkata apa. Haha, sepertinya jantung Silanku bergerak, tapi tidak apa-apa. Anda dan saudara perempuan Anda adalah kebanggaan keluarga King Su saya dan permata dari alam surga selatan. Mungkin mastermu sudah lama mencintaimu,
dan kamu belum tentu menyukainya. Kata King Suguhua tertawa. Kakek, jika kamu mengolok-olok orang seperti ini lagi, Silan akan mengabaikanmu. Kata King Susilan tersipu dan menghentakkan kakinya dengan marah. Dia bergumam, bagaimana saya bisa layak untuk guru? Dia sangat baik, saudari itu hampir sama, dan guru sudah memiliki saudari Mengsu, saya tidak bisa meminta maaf kepada saudari Mengsu. Oke Silan, kakek hanya bercanda, kamu tidak bisa mengabaikan kakek. Kata King Suguhua dalam suasana hati yang sangat baik, dan berkata dengan suara yang dalam, ngomong-ngomong, Silan, di mana mastermu sekarang? Ketika aku sudah sembuh, aku akan mengunjunginya. Kakek, kamu benar-benar ingin. Kata King Sui Silan sangat marah. Kakek tidak bermaksud seperti itu. Kakek hanya curiga bahwa alasan mengapa keluarga Zuge menatap kita mungkin juga ada hubungannya dengan mastermu ini. Kakek khawatir orang ini akan diserang oleh keluarga Zuge. Ucap King Suguhua berkata dengan mata serius. Apa, keluarga Zuge ingin mengincar guru? Ucap King Susilan tiba-tiba mengangkat kepalanya. King Suguhua mengangguk dan berkata dengan tatapan yang dalam, saya tidak dapat memahami tentang Zuge Rulong ini. Dia bukan tipe orang yang tanpa tujuan. Jika dia menargetkan keluarga King Su kita, dia seharusnya tidak menghitung takdirnya sebelum dia menembak. Faktanya, dia memang menghitungnya, dan melihat keadaannya, dia jelas terluka, dan itu adalah serangan balik untuk menghitung takdirnya, tetapi dia tidak menghitung saya, jadi hanya ada satu kemungkinan, dia menghitung orang yang seharusnya tidak dihitung, orang itu kemungkinan besar adalah mastermu atau terkait dengan mastermu. Semua orang terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bahkan tidak memikirkannya sebelumnya. Memikirkannya sekarang, itu memang mungkin. Semua orang terkejut, kaget, siapa itu Chen King?